wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Ilohuna. Saya dari kelas MPI 5B, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas materi kami, yaitu tentang etika dan protokol dalam public relation. Pada materi ini kami membahas 3 submateri, yaitu yang pertama membahas tentang ihwal etika public relation, yang kedua yaitu membahas tentang etiket public relation, dan yang ketiga yaitu membahas tentang protokol public relation. Di sini saya akan membahas submateri pertama, yaitu tentang ihwal etika public relation. Ihwal etika public relation sebagai pedoman baik buruknya perilaku. Etika adalah nilai-nilai dan asas-asas moral yang dipakai sebagai pegangan umum bagi penentu baik buruknya perilaku manusia atau benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Secara umum, etika berkenaan dengan nilai yang memberikan pedoman kepada seseorang, organisasi, atau masyarakat untuk membedakan yang benar dan yang salah, adil dan tidak adil, serta kejujuran dan kebohongan. Tindakan seseorang tidak hanya diukur oleh hati nuraninya, tetapi juga norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Etika pribadi dan organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, agama, dan pendidikan. Etika yang baik sangat penting dimiliki oleh seorang public relation karena segala tindakannya dan sikap yang dilakukannya oleh seorang public relation menyangkut citra perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, seorang public relation dalam melakukan tindakannya harus berdasarkan etika. Menurut Lena Satlita dalam tulisannya yang berjudul Protokoler dan Etika PR, etika public relation merupakan kemampuan dalam hal kesadaran etis, berpikir secara etis, berperilaku secara etis, dan kepemimpinannya yang etis. Perilaku dapat dikatakan etis apabila memiliki good moral atau moral yang baik dan good manner, atau perilaku, sikap, etika moral, dan tata krama yang baik dalam berhubungan dengan publik. Beberapa contoh etika seorang public relation antara lain yang pertama menjaga citra dan nama baik perusahaan, yang kedua menjaga hubungan baik dengan publik, yang ketiga menjaga perilaku dan sikap, dan yang keempat menjaga cara berkomunikasi dengan publik, dan yang kelima menjaga kerahasiaan perusahaan. Public relation atau dalam bahasa Indonesia ialah hubungan masyarakat atau huma, adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Menurut IPRA, International Public Relation Association, public relation adalah fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik untuk memperoleh pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini publik di antara mereka. Beberapa pendapat di atas, maka dapat dijelaskan bahwasanya pengertian public relation sendiri mencakup kepada arti yang pertama, public relation itu adalah suatu proses komunikasi. Yang kedua, public relation adalah filsafat sosial manajemen ketika mengambil keputusan bagi kebijaksanaan. Yang ketiga, dalam prakteknya public relation itu menjalankan fungsi dari manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang keempat, dilihat dari prosesnya, maka public relation mempunyai 2 bentuk kegiatan, yaitu internal public relation dan external public relation. Sedangkan fungsi public relation diantaranya dikemukakan oleh Bertrand R. Candevielle yang dalam bukunya yang berjudul Public Relation Principle and Problem mengemukakan bahwa terdapat 3 fungsi utama public relation, yaitu yang pertama, mengabdi kepada kepentingan umum, yang kedua, memelihara komunikasi yang baik, yang ketiga, menitik beratkan moral dan tingkah laku yang baik. Demikianlah presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mertawati Abdullah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etiket dalam public relation. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani taeta, yakni bentuk jamak dari ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yakni mos dan mores, yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal atau tindakan yang buruk. Etika dibedakan dengan kata etika dan etiket, di mana etika berarti kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan etiket berarti tata cara atau adat, sopan santun dalam masyarakat beradab untuk memelihara hubungan baik sesama manusia. Karenanya, etiket sangat terkait dengan peradaban yang mencerminkan keadaan masyarakat yang telah mencapai taraf maju, baik dalam ilmu pengetahuan, industri, maupun tata laksana sosial. Bila etika berkaitan dengan penilaian benar atau salah, dan baik atau buruk yang dilakukan dengan sengaja, maka etiket lebih merupakan suatu predikat penilaian keberadaban individu dalam kehidupan kesehariannya. Dalam penggunaan sehari-hari tidak jarang terjadi kekeliruan dalam penggunaan kata antara etika dan etiket. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat ada dua pengertian tentang etiket. Yang pertama, etiket adalah secari kertas yang bertuliskan nama dan sebagainya yang diletakkan pada kotak. Yang kedua, etiket adalah aturan sopan santun pergaulan. Jadi, dari pemahaman yang didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di atas, etiket merupakan suatu hal penting dari dalam pergaulan masyarakat yang bertingkat-tingkat. Etika dalam public relation merupakan salah satu bagian dari etika profesi, sedangkan etika profesi sendiri ini merupakan bagian dari etika sosial. Jadi, dapat disimpulkan etika public relation merupakan bagian dari etika sosial yang memberikan penekanan pada hubungan antara manusia dengan sesamanya yang memiliki profesi yang sama. Tujuannya yaitu supaya ada kerjasama yang baik dan keselarasan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dalam satu profesi. Adanya etika public relation ini diharapkan ada keselarasan yang dapat menimbulkan kerjasama yang baik antara individu-individu yang ada pada lingkup public relation dan meningkatkan profesionalisme praktisi public relation. Public relation ini merupakan fungsi manajemen untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja yang jelas dan rinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan, hingga mengevaluasi hasil-hasil apa yang telah dicapai. Pada dasarnya, kegiatan public relation ini dilakukan untuk menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi dengan membina hubungan yang harmonis dengan publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal. Oleh karena itu, public relation ini sangat membutuhkan komunikasi untuk merealisasikan kegiatannya. Hubungan timbal balik antara organisasi dengan publiknya merupakan prinsip yang harus dijalankan. Komunikasi ini tidak bisa dilepaskan dari kegiatan public relation karena public relation membutuhkan komunikasi untuk menunjang kegiatannya dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya diserahkan kepada rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi terakhir yaitu protokol public relation. Efektivitas kerja adalah penyelenggaraan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, di mana pelaksanaan suatu tugas dinilai ataupun tidak itu sangat tergantung bila mana
diselesaikan dan tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan beserta biaya yang telah ditentukan. Untuk itu, tugas protokol yaitu menentukan keberhasilan atas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi ataupun institut. Di samping itu, protokol juga merupakan bagian yang mendekat dari aktivitas pemerintahan dan mewarnai budaya kerja, terutama bagi petugas protokol yang sangat dekat dengan perannya di dalam mendukung kepemimpinan, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Diperlukan adanya protokol ini di dalam lembaga pemerintahan atau perusahaan adalah karena protokol itu menentukan terciptanya suasana yang bisa berpengaruh atas keberhasilan acara dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, selain itu, dapat menciptakan tata pergaulan yang mendekatkan satu sama lain dan bisa menerima semua pihak. Dalam proses publikasi, informasi kegiatan pemimpin ke website Biro Humas dan Protokol Setda Aceh di bagian pengelolaan informasi, publikasi, dan analisis tidak terdapat kendala yang signifikan. Hanya kendala-kendala kecil seperti koneksi jaringan dan lain sebagainya. Namun, yang menjadi kendala untuk sub-sub bagian peliputan dan hubungan media massa salah satunya yaitu kekurangan transportasi. Salah satu faktor pendukung dari bagian pengelolaan informasi publikasi dan analisis dalam menjalankan Biro Humas dan Protokol Setda Aceh mendapatkan informasi tentang kegiatan pemimpin langsung dari tangan pertama. Nah, kemudian ada 4 kategori peran humas menurut Zoid dan Rom dalam Ruslan 2008. Yang pertama yaitu sebagai penasehat ahli, yang kedua sebagai fasilitator komunikasi, yang ketiga sebagai fasilitator pemecahan, dan yang keempat adalah sebagai teknis komunikasi. Nah, tata ruang kantor ini merupakan salah satu faktor yang dapat membuat pegawai maupun karyawan merasa nyaman dan optimal dalam melakukan suatu pekerjaannya. Nah, ruang subbagian humas dan protokol yang tergabung dengan subbagian tata usaha ini cukup menjadi masalah bagi keduanya. Masalah tersebut seperti banyaknya dokumen yang diletakkan tidak sesuai tempatnya dan penataan meja dan kursi. Bagian humas dan protokol itu telah menciptakan sistem manajemen humas pemerintahan dan iklim kondusif serta dinamis untuk kelancaran pelaksanaan tugas kehumasan melalui perannya membangun citra dan reputasi positif pemerintah, nah membangun opini publik, menampung dan mengelola pesan dan aspirasi masyarakat, mengklarifikasi data dan informasi yang berkembang di sebuah masyarakat serta mensosialisasikan kebijakan dan program kebijakan pemerintah. Sejak adanya perkembangan teknologi informasi, bagian humas dan protokol tidak disepelekan lagi dan tidak dianggap buangan pemerintahan. Pelaksanaan informasi humas di bagian humas dan protokol telah berjalan setelah pelayanan humas menggunakan teknologi informasi. Baik, itulah pemaparan materi dari telepon kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu bagaimana kode etik jurnalistik dan apa hubungan dengan kehumasan. Nah, kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Di Indonesia terdapat banyak kode etik jurnalistik. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya organisasi wartawan di Indonesia. Nah, untuk itu kode etik juga berbagai macam, antara lain ada kode etik jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia, kode etik wartawan Indonesia, kode etik jurnalistik Aliansi Jurnalistik Independen, yang selanjutnya kode etik jurnalistik Televisi Indonesia. Nah, kode etik jurnalistik pada pasal 4 disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
Selanjutnya, Kode Etik Jurnalistik pasal 6 menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Adapun kaitan kode etik jurnalistik dengan kehumasan, yaitu pada kode etik jurnalistik pasal 4 disebutkan poin di mana wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, kode etik humas juga menyebutkan anggota perhumasan tidak boleh menyebarkan berita yang tidak benar. Setiap berita harus dapat diselidiki dahulu kebenarannya agar tidak menjadi berita yang dapat membohongi masyarakat atau publik, dan hal tersebut secara otomatis akan dapat merusak nama baik organisasi dan kehumasan itu sendiri, karena profesinya mempunyai kaitan yang erat dengan masyarakat, sehingga tindakannya akan menjadi penilaian masyarakat dan akan mempengaruhi penilaian masyarakat secara keseluruhan kepada profesinya. Sehingga baik dalam kode etik jurnalistik maupun kode etik perusahaan Indonesia terdapat kesamaan, di mana baik seorang jurnalistik maupun public relation tidak boleh memberikan suatu kebohongan atas suatu informasi. Nah, pada kode etik jurnalistik pada pasal 4 juga disebutkan poin di mana wartawan Indonesia tidak membuat fitnah. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Sedangkan pada kode etik profesi APRI disebutkan anggota tidak boleh dengan itikat buruk mencemarkan nama baik atau praktik profesional lainnya. Nah, fitnah dan mencemarkan nama baik merupakan hal yang hampir sama, karena jika seseorang difitnah maka nama baiknya juga akan tercemar. Padahal mungkin orang tersebut tidak berbuat seperti yang dituduhkan kepadanya. Sehingga sangat jelas terlihat terdapat kesamaan antara kedua aturan ini. Nah, bidang jurnalistik maupun humas sangat menjunjung tinggi keprofesionalan dalam bekerja, dan tidak diizinkan bagi anggotanya jurnalistik maupun humas untuk mencoreng nama baik kedua profesi ini dengan membuat fitnah ataupun mencemarkan nama baik orang atau organisasi lain dengan suatu kebohongan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9, yaitu yang pertanyaannya, bagaimana cara menjaga hubungan baik jika dengan publik jika Anda seorang public relation. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh seorang public relation dalam organisasi atau perusahaan cukup banyak, tapi yang paling sering dilakukan adalah media relation, yaitu membina hubungan baik dengan pihak media massa yang dalam hal ini diwakilkan oleh wartawan. Nah, seorang public relation harus membina hubungan yang baik dengan media, karena public relation perlu memberikan informasi kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan publik. Nah, public relation tidak dapat meninggalkan pers, karena pers merupakan sarana informasi public relation, dan begitupun sebaliknya, pers membutuhkan informasi resmi, akurat, dan lengkap yang biasanya didapatkan dari public relation. Jadi public relation dan pers saling membutuhkan. Public relation tidak boleh memperlakukan media berdasarkan suka dan ketidaksukaan mereka, terutama dalam memberikan informasi, karena dapat menimbulkan adanya berita-berita yang tidak akurat. Adapun hal-hal yang harus dilakukan dalam membina hubungan baik dengan publik, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kepada media, yang kedua, membangun reputasi sehingga dapat dipercaya, yang ketiga, memberikan naskah yang baik, menarik perhatian, unik, foto atau gambar yang baik, serta melampirkan news release, yang keempat, melakukan kerjasama yang baik dalam menyediakan bahan informasi, yang kelima, penyediaan fasilitas yang memadai, dan yang terakhir, membangun hubungan secara personal dengan media. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5,
yaitu pertanyaannya tentang jelaskan masing-masing 4 kategori peran humas menurut Dodger dan Brown, yaitu yang pertama expert prescriber, yaitu membantu perusahaan atau organisasi dalam mencari solusi dalam penyelesaian masalah dengan publiknya. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang communication facilitator pro atau public relation officer, yaitu yang bertindak sebagai fasilitator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu problem solving proses fasilitator, yaitu yang membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasehat atau hingga mengambil tindakan eksekusi keputusan dalam masalah dengan publik. Selanjutnya yang keempat yaitu communication technician, yaitu menyediakan layanan teknis komunikasi yang pelaksanaannya tergantung masing-masing level atau bagian mulai dari pimpinan sampai bawahan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu bagaimana kode etik jurnalistik dan apa hubungan dengan kehumasan. Nah, kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Di Indonesia terdapat banyak kode etik jurnalistik. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya organisasi wartawan di Indonesia. Nah, untuk itu kode etik juga berbagai macam. Antara lain ada kode etik jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia, kode etik wartawan Indonesia, kode etik jurnalistik Aliansi Jurnalistik Independen, yang selanjutnya kode etik jurnalistik Televisi Indonesia. Nah, kode etik jurnalistik pada pasal 4 disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Selanjutnya kode etik jurnalistik pasal 6 menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Adapun kaitan kode etik jurnalistik dengan kehumasan, yaitu pada kode etik jurnalistik pasal 4 disebutkan poin di mana wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, kode etik humas juga menyebutkan anggota perhumasan tidak boleh menyebarkan berita yang tidak benar. Setiap berita harus dapat diselidiki dahulu kebenarannya agar tidak menjadi berita yang dapat membohongi masyarakat atau publik, dan hal tersebut secara otomatis akan dapat merusak nama baik organisasi dan kehumasan itu sendiri, karena profesinya mempunyai kaitan yang erat dengan masyarakat, sehingga tindakannya akan menjadi penilaian masyarakat dan akan mempengaruhi penilaian masyarakat secara keseluruhan kepada profesinya. Sehingga baik dalam kode etik jurnalistik maupun kode etik perusahaan Indonesia terdapat kesamaan, di mana baik seorang jurnalistik maupun public relation tidak boleh memberikan suatu kebohongan atas suatu informasi. Nah, pada kode etik jurnalistik pada pasal 4 juga disebutkan poin di mana wartawan Indonesia tidak membuat fitnah. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Sedangkan pada kode etik profesi APRI disebutkan anggota tidak boleh dengan itikat buruk mencemarkan nama baik atau praktik profesional lainnya. Nah, fitnah dan mencemarkan nama baik merupakan hal yang hampir sama, karena jika seseorang difitnah maka nama baiknya juga akan tercemar. Padahal mungkin orang tersebut tidak berbuat seperti yang dituduhkan kepadanya. Sehingga sangat jelas terlihat terdapat kesamaan antara kedua aturan ini. Nah, bidang jurnalistik maupun humas sangat menjunjung tinggi keprofesionalan
dalam bekerja dan tidak diizinkan bagi anggotanya jurnalistik maupun humas untuk mencoreng nama baik kedua profesi ini dengan membuat fitnah ataupun mencemarkan nama baik orang atau organisasi lain dengan suatu kebohongan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9, yaitu yang pertanyaannya, bagaimana cara menjaga hubungan baik jika dengan publik jika Anda seorang public relation. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh seorang public relation dalam organisasi atau perusahaan cukup banyak, tapi yang paling sering dilakukan adalah media relation, yaitu membina hubungan baik dengan pihak media massa yang dalam hal ini diwakilkan oleh wartawan. Nah, seorang public relation harus membina hubungan yang baik dengan media karena public relation perlu memberikan informasi kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan publik. Nah, public relation tidak dapat meninggalkan pers karena pers merupakan sarana informasi public relation. Dan begitupun sebaliknya, pers membutuhkan informasi resmi, akurat, dan lengkap yang biasanya didapatkan dari public relation. Jadi public relation dan pers saling membutuhkan. Public relation tidak boleh memperlakukan media berdasarkan suka dan ketidaksukaan mereka, terutama dalam memberikan informasi, karena dapat menimbulkan adanya berita-berita yang tidak akurat. Adapun hal-hal yang harus dilakukan dalam membina hubungan baik dengan publik, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kepada media. Yang kedua, membangun reputasi sehingga dapat dipercaya. Yang ketiga, memberikan naskah yang baik, menarik perhatian, unik, foto atau gambar yang baik, serta melampirkan news release. Yang keempat, melakukan kerjasama yang baik dalam menyediakan bahan informasi. Yang kelima, penyediaan fasilitas yang memadai. Dan yang terakhir, membangun hubungan secara personal dengan media. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang pertanyaannya yaitu, ketika Anda menjadi seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan dan menemukan salah satu bawahan yang menjelek-jelekan perusahaan, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Nah, yang pertama yang akan saya lakukan yaitu membicarakan persoalan yang terjadi secara baik-baik dengan beliau, kemudian menanyakan mengapa dia melakukan hal tersebut. Yang kedua, bersikap objektif dalam menilai persoalan. Sebagai seorang pemimpin di suatu perusahaan harus menghindari penilaian subjektif yang mengikut sertakan perasaan. Di sini kita akan melihat ulah apa yang diperbuat dan apa dampaknya bagi perusahaan. Jika dampaknya besar terhadap perusahaan, maka kita harus tegas dalam mengambil keputusan tanpa melihat siapa yang melakukannya, baik itu teman, kerabat, ataupun keluarga sekalipun. Dan yang ketiga, mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan. Jika yang dilakukannya sudah melewati batas dan besar dampaknya terhadap perusahaan, sebagai seorang pemimpin kita harus memberikan hukuman atau sanksi yang tegas kepada yang melakukannya, atau bahkan mengeluarkannya dari perusahaan tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang pertanyaannya yaitu, jelaskan apa itu dimensi etis dari public relation. Dimensi etis public relation adalah sebagai profesional yang tugas dan fungsinya mewakili suatu lembaga atau perusahaannya, berfungsi sebagai mediator atau komunikator dalam menyampaikan pesan, informasi tentang semua aktivitas atau ide program kerjanya, dan bersinggungan dengan dimensi publikasi, etis bisnis, etis jurnalistik, dan etis pemasaran. Dalam bekerja sama, membina hubungan yang harmonis dan mencegah kemungkinan terjadinya rintangan dengan pihak-pihak terkait lainnya secara etis of public relation officer.
berbicara mengenai kode etik public relation atau disingkat menjadi PR, pasti tidak lepas dari kode etik. Nah, bagaimana jika suatu perusahaan melanggar kode etik tersebut? Jadi, siapapun yang melanggar kode etik atau persyaratan di sebuah perusahaan akan dikenakan tindakan indisipliner, dan ketentuan mengenai kode etik itu dilihat dari profesi dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dan setidaknya ada 2 jenis sanksi. Yang pertama adalah sanksi moral dan yang kedua ada sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kerja protokol di dalam public relation serta berikan contohnya. Nah, cara kerja protokol di dalam public relation itu bertanggung jawab untuk memberi informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan keterkaitan masyarakat dalam sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima situasi. Contohnya seperti menyelenggarakan acara dan membuat pernyataan tertulis. Kemudian pertanyaan terakhir, menurut pemateri tentang seorang public relation yang berbohong kepada publik dengan memanipulasi berita demi menarik citra perusahaan. Nah, menurut pemateri, jika didapatkan berita seperti itu, maka itu akan dikenakan sanksi. Terus, manipulasi itu hanya membuat orang tidak akan percaya lagi terhadap seorang public relation. Jadi, manipulasi yang disampaikan hanya akan membuat publik itu tidak percaya lagi. Baiklah, itulah jawaban dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.